Bismillahirrahmanirrahim. Joker Collection by Ilham Saputra. Just for the best. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Tentang Wahabi Salafi ini atau kelompok yang biasa kelompok cingkrang ya, pakaian cingkrang atau apa, atau yang berlebihan ya, gulu ya. Gulu itu berlebihan di dalam agama, tapi juga suka membid'ahkan dan mengkafirkannya. Itu salah satu ciri khas mereka sudah sebenarnya, membid'ahkan, mengkafirkan, menganggap orang musyrik dan sebagainya. Cuma kalau kita buat skema ya, peta-peta ya, semacam peta gambar. Kalau kita mendengar penceramah, kita bertanya, orang ini Wahabi atau Wahabi Salafi kah atau Aswaja ya, Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak. Sementara kita ini adalah anak-anak muda misalnya adalah Aswaja ya. Daripada kita salah memaham, lebih baik kita tanya kepada guru-guru kita kan. Jadi apa yang disampaikan mereka materi itu penting, tapi lebih baik Anda tanya aja kepada guru agama yang sudah biasa, guru agama Aswaja yang sudah biasa, beliaulah yang nanti menjelaskan. Dan guru-guru Aswaja memang ada beberapa perbedaan pengetahuan, memang tidak mengapa. Wajar aja kan, manusia itu ada yang lebih tahu. Mungkin guru Aswaja 1A, yang A kurang bisa menjelaskan masalah ini, tanyakan kepada guru Aswaja yang lain kan. Karena mereka masing-masing mereka memiliki kelebihan ya. Nah, pertama dulu, apa yang menjadi ciri khas dari penceramah Wahabi Salafi? Jelas, pertama dulu adalah mereka biasanya berceramah itu tidak pakai kitab, tidak ada kitab rujukan. Jadi mereka langsung Quran atau hadis saja, langsung Quran, hadis. Seolah-olah mereka menguasai Quran dan ada, jadi kitab rujukannya tidak ada. Nah, itu juga menggambarkan bahwa mereka itu satu, tidak bermadzhab, tidak memiliki mazhab, tidak jelas mazhabnya atau tidak bermazhab, dan itu membuktikan bahwa mereka itu asal pikiran mereka saja menerangkan Quran dan hadis. Jadi, apakah Quran hadis itu tidak baik? Bagus Quran hadis, cuma dalam memahami Quran hadis ini kan harus ada gurunya. Kalau dia kan guru, ya dia meskipun dia guru kan harus ada gurunya. Itu artinya sanad guru berguru. Artinya kita memahami Al-Quran dan hadisnya perlu guru. Guru itu dalam bahasa ilmiah keagamaan ulama. Kan guru itu kan ulama intinya lah. Jadi kalau guru atau ulama ini tidak ada, berarti dia persis mengeluarkan pikiran berdasarkan hawa nafsunya sendiri. Ini berarti orang itu ingin mensejajarkan dirinya lawan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, ya kan? Seolah-olah mensejajarkan dirinya di sana, atau mensejajarkan dirinya dengan sahabat. Nggak mungkin kan kita nih, kalau para sahabat itu kan langsung kepada Nabi, ya lah. Ya. Nah, kita ini ada proses hidup ini, ya kita turutilah tradisi yang selama ini. Nah, Aswaja itu begitu. Oh, kalau begitu kapan Al-Quran akan terkuat? Ya, kita untuk memahami Al-Quran itu menjadi ulama. Dalam hal ini ulama-ulama Aswaja yang diakui panutannya hampir dari semua umat Islam di dunia. Berapa umat Islam di dunia ini? Kalau sekarang jumlahnya berapa miliar ya? Sekarang jumlahnya berapa miliar ini itu ikutan. Dan belum dari sejarah dari masa Rasulullah, sahabat, tabi'in sampai kepada kita sekarang. Nah, itu pertama. Jadi dia tidak pakai kitab, biasanya ceramah asal ceramah aja, nah, asal ceramah. Ya kecuali perayaan Isra Mi'raj, kalau perayaan. Tapi kalau pengajiannya rutin, tapi dia tidak memakai kitab, nah itu dicurigai sudah kemungkinan dia adalah Wahabi atau Salafi. Nah, kalau Ahlussunnah wal Jamaah biasanya pakai kitab. Misalnya pelajaran apa sih, Din? Din bacakan kitab, kitabnya apa? Dan kitabnya itu sudah dikenal dalam dunia Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa jadi pakai kitab? Jaka ibarat itu kita bisa, itu sebenarnya label gini.
Kalau Anda melihat polisi itu pakai pangkat atau tidak? Pangkat itu Anda ketahuan nih apa pangkat kapten atau sekarang istilahnya apa? Aibtu ya sekarang ini kan ini pangkat tuh. Nah kitab tuh kayak itu. Jadi biasanya guru-guru aswaja, ini hebatnya guru aswaja, melihat kondisi jamaahnya. Oh ini jamaah ini perlu masalah tauhid. Nah dia buka kitab Aqidatul Awam. Kitabnya apa sih baca kitab Aqidatul Awam? Oh kitabnya apa sih Nurul Jalam? Oh itu sarah daripada Aqidatul Awam Syekh Imam Nawawi pengarangnya misalnya. Oh sidin baca kitab Kifayatul Awam. Oh ada sarahnya nggak sih? Itu ada sarahnya Imam Nawawi juga sarahnya. Imam Bajuri misalnya. Kan enak orang menelusuri. Jadi kapasitas level itu kan antar itu. Ini tahu dia kapten ya kaptennya tahu. Di pasar sudah ada buku itu. Kitab itu sudah ada. Enak kan memahami. Nah itu misalnya bidang tauhid, bidang tasawuf apa dibaca sih? Kitab Ihya Ulumuddin. Oh enak dah. Atau Khulasaah Ihya Ulumuddin. Oh enak sudah tahu Ihya Ulumuddin. Kitab apa yang dibaca? Hidayatus Salikin. Oh jelas sudah. Hidayatus Salikin itu karangan orang Ahlussunnah wal Jamaah. Itu itu karangan oleh Syekh Al-Palimbani siapa? Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Kitab apa yang dibaca Bidayatul Hidayah? Oh jelas sudah. Itu kitab apa? Kifayatul Atqi. Oh jelas. Kitab apa itu? Fathur Rabbani. Oh jelas ini kitab-kitab tasawuf. Risalah Qusairiyah. Oh jelas. Fikih. Sidin baca apa kitab apa Sidin? Apa yang dibacakan Sidin kitab? Kitab Fathul Karim. Oh jelas. Mazhab Syafi'i. Yalah. Kitab apa? I'anatul Talibin. Oh jelas. Kitab Fathul Muin. Oh jelas. Nah, Mazhab Syafi'i semuanya itu. Nah enak kan? Kitab apa lagi? Nah jadi enak kan? Jadi tanyakan aja kepada langsung kitab apa yang dibaca Sidin. Sidin binanya jar hadis Bukhari aja langsung. Oh pakai sarah lah Sidin. Kitab hadis Bukhari misalnya. Hadis Bukhari sih baca, pakai sarah ada. Sarahnya, nah Ahlussunnah wal Jamaah itu Ibnu Hajar Al-Asqalani misalnya. Nah jelas kan kitabnya ada sarahnya. Fathul Bari, kitab Fathul Bari misalnya kalau Bukhari. Kalau Anda tanya kalau Bukhari, jangan Bukhari langsung. Boleh Bukhari langsung. Lebih baik mengambil kitab tulisan kumpulan Imam Nawawi. Kitab Riyadus Shalihin misalnya. Riyadus Shalihin itu kan sudah dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Babu sabar khusus baik dari Bukhari bisa, dari Imam Muslim bisa, kadang dari Turmuji bisa, yang di dalam itu dikumpulkan beliau menjadi pilihan-pilihan beliau. Nah ini hebatnya kita punya salah satu imam dari mazhab Syafi'i, Imam Nawawi rahimahumullah. Beliau juga berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jelas ada riwayatnya gitu kan. Nah itu satu pertama itu. Jadi berkitabkah kadakah? Yang kedua, mengkritik kakadanya. Bila berisi banyak kritik-kritik, hati-hati, itu Wahabi Salafi. Ini orang Wahabi Salafi ini, yang kedua nih, tiras kedua, ya ketujuan mengkritik menyalahkan orang. Nang kayaknya nang parimnya semesta alam. Kalau orang nang ulama-ulama aswaja ini karena membacakan kitab, jadi apa yang disampaikan kitab? Itu ciri khas, salah satu ciri khas. Jadi kitab misalnya menyampaikan sesuatu hal apa adanya dan dia tidak mengkritik. Nah, sama kajian kritik hadis. Nah itu bahaya tuh biasanya Wahabi Salafi itu kritik hadis. Ya, hadis dikritiknya habis-habisan, ya kan? Nah nanti kita mungkin ada dalam kajian-kajian ilmu mustalahul hadis untuk membahas tentang kenapa jadi ada kritik hadis itu timbul di mana, kapan? Atau ada tokoh-tokoh disebutnya Albani misalnya, Utsmanain misalnya, Utsmanain kata tokoh Wahabi, Ibnu Abdul Bas misalnya, Ibnu Taimiyah. Nah itu tokoh-tokoh kayak itu bahaya tuh bila ada menyebut-nyebut itu jelas banget ada Wahabi Salafinya. Maksudnya bila mendukung kayak itu tuh. Orang Ahlussunnah wal Jamaah kada perlu membaca kitab Ibnu Taimiyah, karena cukup aja di Ahlussunnah wal Jamaah itu lengkap. Kita aja lagi kurang kitab ribuan, mungkin jutaan lah kitab Ahlussunnah wal Jamaah itu sebenarnya kita aja kada terbacain. Jadi ya abad modern ini kan soal promo media sosial ya. Ya bila media sosialnya Wahabi Salafi ya sudah itu terus ditampilkannya, padahal 1 buting 2 buting aja kitabnya. Nah itu yang kedua. Jadi ciri khas yang kedua, mereka suka mengkritik, habis-habisan kritik. Yang ketiga, Wahabi Salafi itu suka nanti
ada kata-kata sedikit-sedikit, ada hal-hal bid'ah. Disebutnya per amal-amal umat Islam tuh bid'ah. Amal-amal umat Islam tuh musyrik. Apalagi haram. Contoh Wahabi Salafi itu haram ziarah kubur, haram ziarah ke kubur wali-wali, haram. Ada haram lagi bid'ah. Bid'ah syirik, syirik. Misalnya tahlil kenduri. Nah, bila kakak itu tuh ya sudah jauhi cepat. 3. 4. Lihati jamaahnya. Bila berselawar cingkrang, bila bercelana cingkrang, itu jangan diumpati juga. Merecok rata-rata cingkrang. Bina bebiniannya bina bercadar. Tertutup semuanyaan belang tujur. Nah itu Wahabi Salafi itu jangan diumpati juga. Nah kakak itu tuh hancap aja jauh. Bila ada keluarga bawai jangan 4. Anak musir, wani musir aja. Karena ini nanti pahamnya akan radikal. Nah kalau mendalamnya nanti yang 5 radikal. Jadi dia akan menjadi radikal. Jadi pembentukan radikal. Radikal itu apa? Jadi kerasnya kena sikapnya. Karena ini merasa bujur sama orang Yahudi. Orang Yahudi itu kenapa jadi keras? Karena orang Yahudi itu mengatakan pada diri mereka adalah ras yang paling terkuat dan paling abdal di dunia, yang paling hebat. Itu Yahudi itu. Makanya dulu sampai menjadi permusuhan dengan kaum Nasrani kan, sampai terjadi peperangan dengan kaum Nasrani, dihabiskan oleh orang-orang Nasrani Yahudi itu. Karena dia menganggap dirinya adalah terbaik. Sama kelompok Wahabi Salafi ini merasa lebih bagus banget. Nah karena itu, karena ini merasa ini radikal. Apa itu? Radikal. Apalagi sudah 5, 6 lagi lah. 6, ini banyak ciri khasnya. 6. Tadi memahami hadis sudah sebagai 6. Radikal. Maksud saya radikal itu supaya jangan paham. Supaya paham, radikal itu nanti dia mengunggulkan kelompok orang-orang yang berpegang seolah-olah mereka adalah paham ahlu sunnah, seolah-olah mereka paham ahlu sunnah yang sebenarnya. Yang ahlu sunnah jamaah yang umum ini lain, ininya lain gitu. Nah yang ke-6 telah jadi akhirnya mengakibatkan orang lain di sekelilingnya selain mereka itu udah baik ujungnya. Nah itu karenanya mengajarkan. Nah yang ke-7 saya buat di sini. Yang ke-7 dia mengajarkan tauhid rububiyah dan uluhiyah. Teori tentang tauhid uluhiyah dan rububiyah. Tauhid uluhiyah ialah tauhid orang yang sesungguhnya menurutnya orang bertauhid uluhiyah itulah orang tauhid yang diterima di sisi Allah, yaitu orang yang hanya benar-benar bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujarnya Mbak itu tauhid rububiyah adalah orang-orang yang mengakui Allah itu ada, tapi perbuatannya masih syirik. Ini tauhid rububiyah nih. Nah jadi umat Islam ini kebanyakan dianggapnya masih syirik. Kada ada beda lawan bagian Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab itu percaya Allah Ta'ala, tapi nya syirik masih. Nah mereka berada di tauhid rububiyah. Ujar nang mungkin Wahabi Salafi ini bulan. Jadi kesimpulannya kita nang semuanya nang masih berbuat, masih keziarah ke kubur, menghormati para wali-wali Allah, itu dianggap tauhid rububiyah masih. Karena itu kelompok ini kalau di masa Rasulullah harus dibunuh, diperangi. Abu Jahal, Abu Lahab diperangi kada? Diperangi. Kalau Anda disamakan dengan tauhid rububiyah Abu Jahal, Lahab itu sama, berarti Anda harus dipahami, harus diperangi. Cuma karena kondisi sekarang masih belum, ya beluman lagi. Inilah sumber malapetaka di Timur Tengah. Wahabi Salafi ini agen dalamnya memberi paham lawan orang. Nah, lalu timbul kelompok apa? Pas kelompok apa tuh namanya, ISIS contohnya. Nah hancur kalau Timur Tengah, ISIS dipopoti pulang oleh Amerika. Amerika gawannya siapa? Saudi Arabia, Inggris di belakang layar. Nah ini yang rahasianya. Jadi pemecahan umat Islam ini sudah terjadi pada tahun abad 14 Masehi. Hancurnya imperium Islam di dunia, kekuasaan umat Islam di dunia oleh Barat Eropa
Eropa ini menghantam umat Islam ini dari dalam dan luar. 8. Biasanya tuan guru Wahabi ini, guru-guru bagian Wahabi mengajar nih, sampai saat ini masih anum-anum orangnya. Kada tuha, anum-anum. Kayaknya tuh hayanya, cuma biasanya bila sampai anak tua nyampe Wahabi. Karena mulai sadar, salah aku nih lah itu nah. Anum-anum. Dan inya kada bersurban. Nih surban amaim. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, al-amaim itu sunat hukumnya jar Nabi. Parku bainana wa bainal musyrikin al-amaim. Perbedaan antara orang kita dengan orang-orang musyrik adalah amaim. Amaim itu surban. Bukan tapi orang Ahlussunnah wal Jamaah meskipun hadis itu keras, kada ada memahami orang bila orang kada bersurban kafir, orang musyrik kada ada. Ahlussunnah wal Jamaah memahami hadis itu sunat hukumnya. Nah, kalau bagian Wahabi karena memahami hadis saja langsung, misalnya Wahabi memahami innal gulam murtahanun bi akikati maja. Akikah ini wajib hukumnya jarang. Sesungguhnya gulam itu tertahan dirinya dengan akikah, berarti memahami wajib akikah tuh seolah-olah Wahabi tuh. Ia menggunakan otak seorang kan kadang hati menelusuri pendapat ulama dulu. Iyalah. Nah, ulama ini kan kadang disebut mereka tuh ulama tuh karena apa? Mereka lebih dulu daripada kita mendalami agama. Ya. Ada apa-apanya kita nih? Mereka 30, 40 tahun, 50 tahun belajar agama aja hidup mereka. Yalah. Nah, melalui proses waktu zaman pulang itu menentukan juga. Alim-alimnya kita sini kada kawal lah. Melalui alimnya kayak Imam Syafi'i, kayak Imam Haytami, Baidawi, alim-alim kalau Ibnu Hajar Asqalani, karena mereka hidup di zaman-zaman tertentu yang langsung menyaksikan proses pengembangan agama Islam. Meskipun kita secara alim pembukuan hebat kita ini, artinya kita di zaman ini bisa aja hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Nasai, hafal yo misalnya kita hafal yo nah istilah apalagi Quran itu sudahnya kitab Muwatta Imam Malik, Musnad Ahmad dihafali, Imam Hakim dihafali, Mustadrak Imam Hakim dihafali, semuanya kitab hadis apa? Imam Haytami juga ada semuanya apa? Atau Imam Ibnu Hajar Asqalani sidin hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim di zaman sidin kan? Namun kitab di bawah sidin kada tahu sidin, kada kau hafal sidin ya. Kita ini artinya hebat banget mengumpulkan hadis nah. Tetap secara hafalan, tapi secara pengetahuan kita masih kalah dengan mereka. Biar profesor doktor lah kita misalnya 7 udah 8 lah. Jadi mereka biasanya kada pakai amaim. Guru-guru Ahlussunnah wal Jamaah itu rata-rata kalau kita di Kalsel ini pakai amaim, pakai surban. Karena mereka tahu surban itu sunat hukumnya. Ujar Nabi juga selain itu ada tijanul Arabi al-amaim. Permata orang Arab itu al-amaim. Orang Arab itu seolah-olah tidak ada permatanya kalau kada dia pakai surban. Nah itu sunat diantara sunah-sunah surban. Cuma kalau kita di masyarakat Kalsel, kalau bersurban itu berarti wani ditakuni. Nah cuma ditakuni secara Ahlussunnah wal Jamaah. Misalnya ditakuni berapa buting kitab sudah dibaca. Nah kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah apa yang dibaca. Kitab anu sudahkah. Artinya dia sudah bisa memahami dan dia bisa berbicara secara Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bukan berarti kaum muslimin kada boleh pakai surban, boleh aja, sunat hukumnya boleh, bagus, malah disunatkan Nabi fi yaumil Jum'ah, malah disunahkan. Tapi kita di Kalsel menjadi simbol keagamaan, itu bagus aja, kada apa-apa, kada salah. Apalagi 7, 8 9 lah, 9 lagi. 9 apa ciri khas kalau ada orang berceramah itu? Biasanya mereka berceramah mengklaim dengan pengkhawatiran kepada orang, memberikan rasa khawatir kepada orang dengan mendasarkan bahwa kita harus berdasarkan Quran dan hadis. Kata-katanya bujur tapi memfitnah. Kayak apa tuh? Kata-katanya bujur memfitnah. Nah, jadi berdasarkan Quran hadis, di sini ditinggalnya ulama dan kias. Paham lah? Nah, jadi seolah-olah orang yang dia pakai nanti hadisnya ini, yang hadis riwayat Imam Hakim ini. Taraktu fikum
Hadis riwayat Imam Malik juga meriwayatkan, "Taraktu fikum amraini lan tudilu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnat rasul." Kutinggalkan dua perkara kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yakni kitab Allah dan sunnah Rasul. Nabi ini benar di mana kira? Di hadapan sahabat. Dan umat Islam, sahabatnya ulama. Ya. Sahabatnya ulama, jadi ulama di masa Rasulullah itu kitab Allah dan sunnah Rasul. Seorang ulama pun makanya bila mendengar hadis sebuting aja ini Pak, ilmu katak dalam temporong. Bila membaca sebuting hadis ini aja lalu seolah-olah ini bujur dong dan ini berasal kitab Allah dan Rasul aja. Kayaknya dulu hadis yang lain banyak lagi itu. Misalnya hadis Sahih Bukhari, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasidin." Bagi kalian kutinggalkan sunnahku dan Nabi dan sunnah khulafaur rasidin. Ada sunnah juga khulafaur rasidin. Nah, ada hadis lain lagi. Muaz ditanya kepada Kaifa tahkum bainan nas wahai Muaz. Jar Muaz, aku dengan kitab Allah dan sunnah Rasul. Aku bi kitabillah. Oh ya, fa ilm tasati ya Rasul bila kamu ketemu kitab Allah, Bang. Jawab Muaz bi sunnati Rasulillah, dengan sunnah Rasulillah. Oh, fa ilm tasati ya Rasul dikajuti Rasulullah. Oh, takajut Muaz. Tapi kan Muaz seorang ulama sudah kan, artinya murid Rasulullah, murid baginda Rasul. Ini kan pintar, jadi Rasulullah wajar menanyakan itu. Karena itu Rasulullah itu kalau berbicara dengan manusia itu dilihat keadaannya, kemampuannya. Muaz berpikir. Lalu Fabi Ro'i bi kitabillah wa sunnati Rasul, langsung dirogop Nabi. Senang Nabi mendengar. Itu memang aku akan menggunakan logika akal pikiranku yang konkordan. Konkordan tuh apa ya? Konkordan, bisa memahami konkordan. Seimbang, yang menyeimbangkan. Jadi akal mengikuti sistem berpikir, sistem menyampaikan kitab Allah dan sunnah Rasul. Di bawah naungan kitab Allah dan sunnah Rasul. Yang belakangan dikenal dengan tajarud, mencari dalil di dalam Al-Quran hadis. Gawian seorang ulama. Lalu akhirnya kepada kias ya. Bahasa lainnya adalah kias. Kias itu atau analogi. Itulah yang dikerjakan oleh Imam Syafi'i. Beliau mengarang kitab Ar-Risalah misalnya. Itu yang dilakukan seperti Muaz yang dilakukan. Nah ini disinilah ada peran ulama. Biroi wi kitabillah wa sunnatur Rasul tadi itu dengan peran beliau sebagai ulama. Nah belakangan murid-murid Sidin mengikuti Sidin, belakangan tokoh-tokohnya, garis-garis para sahabat, tabi'in mengarang kitab. Terbentuklah akhirnya zaman perubahan zaman, terbentuklah apa yang perlu. Ketika masyarakat sudah berkembang sangat luas, diperlukan menulis buku kan. Maka akhirnya kayak Imam Syafi'i menulis buku, ya kan. Nah, ada buku-buku Majib Syafi'i diikuti orang, pemahamannya bagus, ternyata diulas orang lagi dengan buku-buku. Terbentuklah kelompok Majab Imam Syafi'i. Dari buku ini terhubung sekalinya Abu Hasan Al-Asy'ari mengarang kitab masalah akidah. Terkarang, ini Ahlussunnah wal Jamaah ini sama. Jadilah ya kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kadang kayak mau olah organisasi yang istilah itu lain. Songkon yang mana mau olah kayak organisasi itu lain. Makanya kayak kita di Indonesia kayak Nahdlatul Ulama itu kan organisasi. Organisasi memang dibentuk dari awal. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah ini kadang istilah kita mau olah organisasi, siapa ketua, siapa wakil ketua. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu ada ketuanya. Ketua siapa? Cuma pemikir utamanya adalah dalam bidang akidah Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari, didukung oleh pendapat-pendapat Imam Ampat dalam mazhab Imam dalam fikih. Karena fikihnya Imam Ampat nih berciri khas Ahlussunnah wal Jamaah dalam pemikiran Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini hebatnya. 10 Ahlussunnah wal Jamaah. Wahabi itu tadi itu dia tidak bisa merespon kondisi modern. Jadi kalau Anda memperdalam, mereka tidak bisa merespon. Responnya dua aja. Bila ada bid'ah, kafir atau syirik. Itu aja responnya. Jadi misalnya kondisi zaman misalnya kayak ini, Anda membuat pertanyaan, buat aja pertanyaan asal-asal buat pertanyaan. Tanya masalah fikih kah, masalah akidah kah, masalah tasawuf kah, apakah misalnya orang bertasawuf itu boleh lah. Bila nyonyokkan boleh ya. Nah berarti Wahabi Salafinya. Karena orang Wahabi Salafi itunya
Itu bid'ah, itu tasawuf itu jar. Nyum bid'ah kan, bid'ah aja jawabannya itu ya. Biasanya orang bertasawuf itu dianggapnya bid'ah lewat Habib Salafi. Ilmu tauhid sifat 20 dianggapnya bid'ah juga. Pada dalam Quran hadis ya. Yang memfitnah orang tuh hanya harus tahu. Tidak boleh menuduh-nuduh begitu kan. Jadi ini akan ada jawaban. Apalagi ikam takuni Anda menanyakan misalnya masa-masa yang baru dalam fikih. Apa hukumnya berkabi misalnya. Oh bingungnya jawab. Apa hukumnya makan apa misalnya makan apa nih kepiting, makan apa lagi tuh rajungan, apa beda rajungan dan kepiting, apa perbedaan air mani dan air wadi, ya kan? Misalnya dalam fikih nih kan, dalam fikih apa bedanya? Oh itu makinnya udah ngerti dia. Atau misalnya apa macam-macam air itu apa aja, air yang suci mensucikan air apa, itu bingung lagi dia tuh, nggak bisa menjawab tuh. Ada nggak dalilnya tuh, tanyakan aja dalilnya apa, bingungnya mencarikan dalil. Itu Habib Salafi itu. Makanya ini bertanya itu kan tanya jawab tuh kan apa di akal-akalinya tanya jawab itu kadang langsung melewati pikiran dia aja, jadi dia menjelaskan jurusan itu, jadi tidak mau hal-hal baru tuh. Nah yang ke-6 ayat yang ke-11 dia tidak punya majab. Ini paling pokok nih, ini dia tidak punya majab. Jadi kalau dia mengaku-ngaku majab sapi, dusta. Kitab yang dibacanya apa, yang dianukannya dusta ya kan. Hafal dia kitab-kitab sapi, nggak hafal dia. Apa isi kitab sapi apa, nggak hafal dia. Kalau kita orang guru-guru mualim-mualim di kampung, dia apa hafal Sidin? Tahu Sidin, aku aja Sidin bacaan kitab panu Sidin. Sapi. Jadi melawan Wahabi itu gampang, 1-2 kata aja sebenarnya. Kalau mereka kalau berdebat, nggak usah dilawani pakai yang macam-macam. Tapi langsung bentuknya langsung tanya jawab, terus langsung pikir, langsung didengarkan orang gampang, jatuh langsung dia. Ngaku-ngaku Ahlussunnah, ngaku-ngaku apa? Anda sendiri sholat aja gimana caranya? Ayo mengetahui cara sholat. Di mana dia baca kitab apa dia? Kalau dia membaca kitab, sudah berarti dia sudah membaca pendapat ulama. Kenapa dia tidak bermajab? Ngaku-ngaku tidak bermajab, itu kan pendusta ini. Saya tidak suka orang mendusta itu. Artinya berdusta, kita tidak perlu bermajab, berarti berdusta. Kita dapat pengetahuan agama ini dari mana? Enggak ada karangan ulama. Apa membaca kitab di Quran atau di hadis mana? Di Quran ada tata cara sholat. Di Al-Quran tidak ada tata cara sholat. Dalam hadis adalah tata cara sholat ya Nabi kan ada juga. Nah itu dalam hadis Nabi. Nabi itu selalu kamar itu muni usali jangan turuti aku kayak pesan. Lalu ada sahabat si A mengatakan Nabi sembahyang kayak ini, si B nang kayak ini, si C nang kayak ini. Kadang-kadang sahabat sama sahabat ini bisa aja berbeda bahasa, berbeda pengertian, berbeda pemahaman. Nah disinilah tugas ulama dulu seperti Imam Syafi'i usali jangan Nabi. Karena dalam Al-Quran tidak ada penjelasannya tentang bagaimana tata cara sholat. Lalu ulama-ulama belakangan mengumpulkan kitab hadis yang menulis hadis. Nah, hadis sekali lagi bukan fikih masih. Hadis bukan hukum lagi masih. Hadis ini bahan-bahan mentah masih. Paham lah bahan mentah perlu dianalisis lagi. Jadi hadis itu sebuah teks. Yang sekarang ini hadis sebuah teks yang perlu dianalisis. Makanya ada Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai. Dulu di zaman Imam Syafi'i belum ada Bukhari, belum ada Muslim, belum ada Tirmidzi, Nasai, belum ada. Itu dibawa dari Imam Syafi'i. Yang Imam Syafi'i ini wafat sekitar 204 Hijrah ya, tahun 204 Hijrah. Berarti sekitar 150 tahun dari Nabi SAW hidup. Imam Syafi'i menyelidiki, mengumpulkan hadis-hadis di dalam riwayat-riwayat bersama Sidin. Dalam riwayat kepada guru beliau Imam Waqi dan imam-imam yang lain, beliau berguru mendapatkan hadis langsung dari periwayatan hadis, koleksi hadis beliau. Lalu dari hadis tentang sifat Rasulullah, sifat salat Rasulullah itu, sifatus salati Rasulillah itu dikumpulkan, dianalisis beliau. Jadilah kitab fikih, namanya fikih salat dalam mazhab Imam Syafi'i menggunakan teori hukum. Namanya istimbat hukum yang dimuat beliau dalam kitab Ar-Risalah namanya. Nah, di situ tata caranya, di situlah beliau mengesahkan tentang kias. Karena tidak semua di dalam hadis tersebut dalam masalah tata cara sholat. Karena hadis Nabi tidak ada mengatakan tata cara sholat pertama kali
mengangkat takbir, kemudian berniat dulu, kemudian berniat. Tidak ada seperti itu. Sahabat memang melihat begini, kami rukuk bersama Rasulullah SAW, kami sholat di belakang Rasulullah SAW. Rasulullah mulai dengan takbir. Kalau kita ini kan macam-macam pertanyaan masyarakat nih. Guru, kenapa? Bolehlah guru Allahu Akbar itu digantiin Allahul Ajim. Nah, ya kan. Tapi karena guru membaca kitab, pendapat Imam Syafi'i, boleh aja, tapi yang lebih utama adalah Allahu Akbar. Kalau selama Ajim boleh, tapi dengan kalimat-kalimat lain tidak boleh. Pendapat Imam Syafi'i misalnya. Sudah ada Imam Syafi'i itu memperkirakan pertanyaan orang nang kada di dalam Quran maupun dalam hadis, nang kayak apa jawabannya dengan menggunakan analogi Kitabullah wa Sunnah Rasul. Makanya aku kisahkan timpakul aja ada dalam Majib Syafi'i itu. Majib Syafi'i timpakul, gondang. Ya Pak. Gondang kararawai, apa hukumnya makan kararawai? Binatang buas, kelelawar misalnya. Makan kelinci apa sebagainya. Di mana Imam Syafi'i tahu loh timpakul ini. Imam Syafi'i kada tahu timpakul, tapi sini mengolahkan rumus-rumus beliau inilah dibawa-bawa terus sampai sekarang. Seperti misalnya Syekh Pedatuan kita, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, bagaimana beliau berpendapat terhadap masalah halal dan haram. Wahabi kada tahu nah itu tuh Wahabi Salafi. Ini mau aku ada bumajab, padahal seorang di mana belajar. Ketika kita membaca buku aja sudah ada enam penulis pengarangnya. Yalah. Pengarang itu dari mana footnote-nya? Dari guru-guru Ahlussunnah wal Jamaah, dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah, atau tidak ketahuan. Lalu mereka yang ke-12 tidak mau banyak. 12, mereka memaksa umat Islam supaya belajar kitab Allah dan sunnah Rasul secara langsung. Mana bisa umat Islam bisa memahami langsung kitab Allah sunnah Rasul? Ada kegampangan. Baca aja situ, pelajari situ. Kita mengaji Al-Quran aja dari siapa? Guru kita sudah. Mana alif nih alif, dia guru nih tak nih on guru sudah nih. Kenapa alif ba dan ta nih ada proses nih, proses penulisan kitab Al-Quran dari masa ke masa, dari masa Utsman bin Affan dalam Majab Syafi'i kayak apa tulisannya, bacaan bagaimana, ada tata cara membaca qiraat Al-Quran. Dari siapa kita tahu itu bacaan ini. Misalnya Imam Syafi'i Fatihah itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama, Alhamdulillah ayat kedua, dan seterusnya. Imam Syafi'i memasukkan Bismillahirrahmanirrahim bagian daripada surah Al-Fatihah. Kita disuruh guru kita baca surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, tapi kalau nyalanda langsung Alhamdulillahirabbil, salah aja guru kita. Guru kita mengajarkan seperti itu. Itu dari memulai hal yang kecil. Bertemu dengan ayat-ayat susah dipahami oleh otak, tidak usah memahami, kita cari pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah sudah memberikan pendapat-pendapat. Belajar guru, inilah ilmu, inilah berkah. Nanti kita menuntut ilmu ini berberkah, ya kan? Nah, orang Wahabi ini, ya Wahabi Salafi ini yang ke-12 ya, dia menyuruh orang lain supaya memaksakan ilmu kita. Mana bisa, tidak bisa. Bila begitu-begitu, bila banyak kembali kepada Quran, harus sedikit pindah kembali pada Quran. Iya tuh Wahabi Salafi. Kalau guru-guru agama kita patuh kepada ulama, karena memang dengan patuh ulama itu, karena ulama itu mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasulullah secara sanad, secara keilmuan, ada sanad keilmuannya. Patuh guru sebagainya. Berapa dah? 13. Dia tidak mempromosikan adab. Dia tidak mengajarkan adab. Biasanya dia tidak mengajarkan adab kepada masyarakat muslimin. Adab itu misalnya adab masuk WC bagaimana, adab ke masjid bagaimana, keluar masjid bagaimana. Semuanya kita di dalam Ahlussunnah wal Jamaah ini ada adab dengan guru bagaimana, adab mencium tangan di mana. Itu semuanya ada dasarnya, hadisnya, Qurannya, hadisnya ada. Saya memberikan episode khusus tuh untuk masalah adab mencium tangan kepada guru, mencium tangan kepada ulama, mencium tangan kepada ibu bapak. Ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dasar-dasarnya. Kenapa jadi ulama itu membuatkan adab di pesantren itu jadi adab seperti itu. Nah itu diantaranya. Ke berapa? Ya 14 ya. Orang Wahabi Salafi biasanya tidak sabaran. Ada sabar. Anak membalikkan tangan. Inya kada sabar, emosinya melihat masyarakat muslim ini.
ditagur berapa kali baca Yasin itu bidah, tapi orang umat Islam baca Yasin. Yasin Al-Qur'an. Inilah hebatnya kaum muslimin. Jadi umat kaum muslimin ini yang Ahlussunnah wal Jamaah, itu guru-guru mereka juga tapakuh karena mereka sadar ketika mengamalkan agama sesuai dengan hati nurani mereka. Kalau Wahabi Salafi itu amalan agama itu tidak sesuai dengan hati nurani masyarakat. Dianggapnya ini nafsu, malah kita dianggapnya nafsu. Padahal ini nafsu. Kita ini sesuai. Contoh, kita misalnya memahami Nabi itu sebagai orang yang utama. Bahkan kita menyebut nama Nabi itu baginda Rasul, Sayyiduna Muhammad, apalagi ya Habibuna. Nah, itu sebutan-sebutan yang kita rasa cinta kepada Nabi SAW. Oh, ini ya kadang tujuan atau itu diselingkannya. Rasul itu kadang disambatnya Muhammad aja langsung. Nah itu, jadi aneh. Jadi ada perasaan kita orang Timur ini luar biasa. Orang Timur, orang Indonesia ini sebelum Quran dan hadis masuk ke Indonesia, sebagian kita ini sudah mengamalkan Quran dan hadis sebenarnya, yaitu adat-adat dan adab-adab leluhur kita sudah mengamalkan tanpa tahu kita. Nah, misalnya tradisi Jawa atau tradisi Banjar, bila bertemu orang tua mencium tangan, ya kan, cium tangan. Nah ternyata sama dengan ajaran Islam, bagus sekali kan. Nah itu kan contohnya. Nah itu orang jadi dia tidak mau emosional ya. Kita orang Muslim Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini khususnya adalah Nahdiyin, kelompok NU atau Nahdlatul Ulama, itu sifatnya memang keulamaan, dan keulamaan itu sifatnya nasihat, memberi nasihat yang baik, nasihat yang damai, tentram. Kalau Wahabi katanya Wahabi Salafi kandakan banernya supaya orang mengumpatinya. 15 orang kita Muslim Nahdiyin ya, kelompok Nahdiyin atau Ahlussunnah menghormati guru-guru di atas senior mereka, selalu penghormatan karena itu adab. Jadi meskipun guru-guru senior misalnya kurang alim dari atau lebih alim dari yang lebih alim ini, yang junior ini lebih alim, tetap beradab kepada yang senior. Ini hebatnya adab. Makanya sampai Tuan Guru mengadakan adab itu lebih utama daripada ilmu. Nah itu. Nah buat apa ilmu kalau tidak ada berkah? Nah tapi kalau orang Wahabi Salafi tebaliknya, ilmu yang pentingnya. Kalau ilmu tuh sampai anunya pokok. Nah ini terbalik. Cari cara berpikirnya beda karena dia akhirnya menimbulkan tadi yang saya katakan radikalisme. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah itu bertentangan, melawan sekali dengan radikalisme. 17 dia tidak bisa bersama dengan guru-guru agama pada umumnya. Jadi ciri khasnya itu tuh dia tidak akan menyebut tokoh-tokoh dalam ceramahnya. Nanti bila kita mendengar ceramahnya, tidak ada satupun tokoh ulama yang dipujinya. Paling-paling Ibnu Abdul Bas itu kan jarang ya. Ibnu Taimiyah kan jarang ketahuan orang anunya. Apa nih? Bisulnya tuh Ibnu Taimiyah. Jadi sanad bagiannya tuh Ibnu Taimiyah, Rasid Rida, bukan di atas Rasid Muhammad Abdul, Rasid Rida tuh bisul-bisulnya tuh Utsmanain. Kemudian Ibnu Abdul Bas tuh bisul-bisulnya tuh. Tapinya kan mau menyebutkan ketahuan orang. Simpannya, tapi ternyata walaupun dia menyimpan ketahuan juga dalam ceramah, dia tidak menyebut-nyebut tokoh, misalnya tokoh-tokoh ulama seperti Imam Nawawi, misalnya Imam Haytami, misalnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Bajuri, misalnya. Kada pernah dia menyebut seperti itu, karena ya sudah tadi itu mereka tidak tahu, dan bahkan dia tidak membaca kitab-kitab yang mereka karang. Apalagi memuji-muji tokoh-tokoh yang hidup di zaman-zaman sekarang. Misalnya ada seorang ulama bagus, dia nggak jeleknya aja terus melihat ulama tuh. Karena mau baiknya. Misalnya kita kalau di Kalsel ada guru bahit. Ya guru bahit, apa yang baiknya dilihat. Jangan ya melihat nongkar baiknya aja tak. Guru Dana, apa nang baiknya seharusnya. Inya mah nongkar baiknya aja. Guru Juhdiano, nongkar baiknya aja. Lihatinya nang baiknya kalau dilihatnya. Nah ini ngaran manusia itu pasti ada kekurangan ya, tapi itu yang tidak bisa diterima oleh mereka. Tidak suka dengan ilmu tauhid sifat 20. Dia tidak suka dengan yang berbau sifat 20 itu, dia paling tidak suka. Jadi siapa yang mencela sifat 20 itu Wahabi Salafi tuh. Sifat 20 atau mencela ilmu tasawuf itu sifat 20 tuh.
Tapi dia mengaku bermadzhab Imam Syafi'i dalam fikih misalnya ini mengaku madzhab Syafi'i. Tapi ternyata dia tidak suka ilmu tauhid, ilmu sifat 20 dan apa? Dan misalnya ilmu tasawuf, Wahabi ini atau salah satunya karena tujuan tasawuf tidak suka dengan atau ilmu tauhid sifat 20 ya tuh Wahabi Salafi itu. Biladan kayak itu. 19. Dia tidak suka hal-hal yang gaib. Nah ini Wahabi nih. Bilanya banyak mencelam, sedikit dipadahkan orangnya magic, sedikit dipadahkannya jin, sedikit orang dipadahkannya sihir, sedikit orang disampaikannya klinik, dukun. Berarti ini Wahabi nih, anunya nih, nang penceramahnya nih. Ya Pak. 20. Dia tidak bisa menerima tradisi adat masyarakat. Bilanya banyak mencela tradisi adat masyarakat dalam ceramahnya, pastikan itu adalah Wahabi Salafi. Karena dia bingung dalilnya. Bingung dalilnya. Apa dalilnya? Misalnya ada orang pengantin datang, Allahumma sholli wa sallim, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bidah aja. Itu bidah. Ini kada bisa mencari dalilnya. Kenapa jadi ada dalil itu? Kenapa jadi orang baca selawat? Atau misalnya tradisi orang ajan di kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa ini jar? Maka ajan untuk memanggil manusia jar. Ini pang apa jar? Apa ini jar? Macam-macamnya orang menerima. Atau tradisi masyarakat. Jadi karena dia tidak bisa mencari dalil, kayak orang kawinan itu kan Allahumma sholli ala sayyidina, akhirnya dia haram atau bukan haram, bidah. Ini hukumnya bidah loh, aja sirik. Bila bidah tidak ada bidah, sirik ya. Ya kan? Wah ini kurang bang, sudah kafir dulu kafir. Oh kafir ini terlalu kejam jadinya. Jadi ini bidah dan sirik itu aja dalilnya. Dia karena tidak mengetahui dan karena itu dia sangat tidak bisa menerima dalam ceramahnya itu kegiatan yang terjadi di masyarakat, perkembangan Islam, amalan-amalan masyarakat, amalan-amalan masyarakat yang sudah ada sejak dulu. Ya banyak dalam kehidupan ini. Ya, karena mereka tidak tahu dalil-dalilnya. Kenapa jadi itu terjadi? Akhirnya mereka karena mereka tidak punya ruh adab terhadap orang tua, tidak ada ruh adab terhadap ulama dulu maupun orang-orang tua. Jadi dia tidak mau berpikir tuh tunduk dulu, memahami sambil memahami dalil, tidak mau mikir caranya mereka langsung ke Quran hadis, nyata tidak ketemu. Cari-cari Quran hadis, enggak ada cari Quran hadis nih. Berarti sesuatu yang di luar dari Quran hadis nih bukan agama Islam, bidah. Semua makin keras dia. Masya Allah. Mudah-mudahan keluarga kita tidak ada yang seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Inilah pembodohan yang terjadi pada abad modern seperti sekarang ini. Wallahul muwaffiq wa qomutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joker Collection by Ilham Saputra. Das Portugués.